Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Jadi, kalau sekarang kamu memutuskan untuk nggak kontak sama seseorang, jelas ini nggak bakal gampang. Tapi biasanya ini pilihan terbaik kalau kamu pengen balikan sama dia. Tapi, ini bikin muncul satu pertanyaan besar kayak, gimana kalau dia duluan yang ngehubungin kamu? Nah, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering dihadapi orang saat lagi masa no contact, yaitu cara merespons pesan dari mantan. Dan apakah perlu sih merespons pas dia kontak kamu duluan? Sebelum kita bahas apa yang harus dilakukan, kita perlu banget bahas dulu apa yang nggak boleh dilakukan. Karena pada tahap ini lebih penting untuk menghindari kesalahan daripada aktif mencoba mendekati dia lagi. Inilah salah satu alasan utama kenapa harus nggak ada kontak dari awal, supaya kamu nggak bikin kesalahan saat berurusan sama mantan. Kadang pesan dari mantan itu bisa banget bikin kamu salah langkah dan mengacaukan peluang untuk balikan. Jadi, kita bahas dulu kesalahan utama yang harus dihindari kalau mantan ngehubungin kamu pas lagi masa no kontak. Pertama, jangan buru-buru balas. Iya, mungkin kamu mikir, masa sih harus nunggu-nunggu? Kayak main-main jadinya dong. Sabar, kita ngerti kok. Kenapa kamu ngerasa begitu? Kamu nggak mau main-main dan cuma pengen jujur dan terbuka sama mantan. Tapi, faktanya, jujur dan langsung terang-terangan itu nggak bakal sepenuhnya berhasil dalam situasi ini. Kalau kamu ngelakuin semuanya sesuai keinginanmu, kadang malah bikin mantanmu menjauh dan ngerusak peluang untuk balikan. Jadi, percayalah, kamu perlu ikutin rencana dan siap-siap ngelawan insting alami kamu. Dalam hal ini, artinya kamu nggak boleh langsung bales pesannya. Tunggu sejam atau 2 jam dulu, minimal dalam kurun waktu kayak gitu. Yang perlu kamu tahu, ini bukan cuma bikin kesan kalau kamu punya kegiatan lain, walaupun sebenarnya enggak, tapi juga ngasih kamu waktu buat mikirin jawaban yang tepat. Itu pun kalau kamu emang mau bales pesannya, karena dalam banyak situasi, kamu sebenarnya nggak perlu bales sama sekali. Lanjut ke poin nomor 2. Jangan berikan pujian. Terlalu baik sama mantan selama masa nggak kontak adalah kesalahan. Bukan karena kamu nggak boleh biar mereka tahu kalau kamu peduli. Mereka mungkin udah tahu. Tapi bersikap terlalu baik bisa merugikan karena bikin mereka merasa tertekan untuk bersikap baik juga. Padahal mereka lagi coba menjauh dan bikin batasan. Kalau kamu terlalu baik, mereka bakal mikir kalau kamu mau manipulasi mereka biar balikan. Atau lebih parah lagi, mereka bakal mikir kamu pura-pura nggak ada yang berubah. Entah itu artinya kamu delusional atau nggak tahu cara ngadepin mantan. Dua-duanya nggak bagus buat kamu. Jadi, jangan terlalu ceria dan ramah. Dan yang paling penting, nggak usah muji-muji mantan. Ketiga, jangan tanya apakah mereka udah pacaran atau belum dengan orang lain. Kalau kamu mau balikan, pasti penasaran banget pengen tahu apa mereka udah jalan sama orang baru. Tapi coba pikir deh, untuk apa sih buat tahu soal itu? Walaupun mereka bilang iya, yang ada kamu cuman bakal jadi makin stres. Kalau mereka udah pacaran gak lama setelah putus, itu belum tentu ngaruh sama kesempatan kamu buat balikan lagi. Jadi, mengetahui hal itu nggak perlu jadi prioritasmu. Kalau kamu tanya soal ini, kamu malah bikin kesempatanmu mengecil. Kamu nunjukin kalau kamu terobsesi sama mereka, walaupun kamu pikir cara kamu udah halus banget. Dan ini nunjukin kalau kamu nggak ngehargain batasan mereka. Ngobrolin hal kayak gini kesannya bakal penuh drama dan nggak nyaman. Jadi, tahan dulu urusan cinta mereka karena itu bukan urusanmu saat ini. Oke, lanjut. Jangan pernah bilang kalau kamu lagi dekat sama siapa untuk sekarang. Entah kamu lagi pacaran atau enggak, ngasih tahu mantan tentang ini langsung bakal jadi kesalahan. Kamu mungkin mikir, ini ide bagus. Mungkin pengen bikin mereka cemburu dan juga pengen nunjukin kalau kamu udah move on. Ini mungkin niat yang baik, tapi cara ini nggak bakal kasih hasil yang kamu mau. Kalau kamu bilang ke mantan kamu lagi jalan sama orang baru, mereka bakal bingung. Mereka bisa aja marah, yang jelas bakal bikin konflik dan ngerusak obrolan. Walaupun mereka nggak terlalu ambil pusing, mereka bakal tahu kalau kamu ngasih tahu ini dengan tujuan tertentu. Entah mau bikin mereka cemburu atau sakit hati. Ini nggak bakal ngebantu kamu balikan.
malah bikin mereka mikir buruk tentang kamu. Jadi kalau kamu mau kasih tahu mantan, kalau kamu lagi pacaran buat bikin mereka cemburu, kamu harus pinter-pinter dan halus banget. Tapi baiknya hindari aja pembahasan kayak gitu. Lanjut ke poin nomor 5. Jangan bilang kamu kangen sama dia. Beberapa orang masih sangat dikuasai oleh emosi mereka sampai merasa harus ngasih tahu ke mantan. Dan ini bisa jadi masalah besar. Kalau kamu mau balikan sama mantan, jangan bilang kamu kangen sama mereka. Ngasih tahu kalau kamu kangen di tahap ini cuma bakal bikin mereka tertekan. Kamu seolah-olah minta mereka bilang, "Aku juga, yuk balikan." Yang realistisnya cukup kecil kemungkinannya terjadi. Kalau kamu masih dalam masa nggak kontak, jangan harap mereka bakal siap untuk itu. Ini hanya bakal bikin stres mantanmu dan justru menjauhkan kalian berdua. Ingat juga ya, jangan tunjukkan kesedihan, kemarahan, atau emosi negatif lainnya. Kamu harus jadi opsi romantis yang menarik untuk mantan. Dan nggak ada yang mau sama orang yang murung. Perasaan negatif ini cuma bakal bikin situasi lebih rumit untuk mantanmu. Mereka mungkin berpikir kamu menyalahkan mereka atas perasaan itu, atau menginginkan permintaan maaf. Intinya, ini adalah ide yang buruk. Oke, lanjut. Jangan kirim pesan panjang lebar. Kalau kamu memutuskan untuk merespons, dan ini keputusan besar karena mungkin kondisinya lagi darurat, kamu harus tetap singkat dan manis. Kita berusaha menghindari kesan putus asa, jadi jangan spam mereka dengan paragraf panjang sebagai respons kamu. Sama halnya dengan mengirim banyak pesan berturut-turut atau mengirim pesan susulan kalau mereka nggak balas. Oke, poin terakhir yang harus kamu hindari. Jangan terjebak dalam percakapan serius tentang hubungan. Kalau kamu memutuskan untuk mengirim pesan ke mantan, usahakan untuk tidak terjebak dalam percakapan panjang tentang hubungan, tentang apa yang salah, atau apapun. Tujuanmu di sini adalah tetap singkat dan manis. Jaga semuanya tetap ringan, dan jangan ungkit masa lalu sama sekali. Ingat, pada saat ini saraf masih sensitif, dan meskipun kamu ingin menyelesaikan semuanya, ada kemungkinan besar percakapan seperti ini bakal meledak. Percakapan semacam ini penting, tapi sebaiknya dilakukan jauh lebih lambat setelah kamu sudah baikan dan memulai hubungan baru. Nah, sekarang setelah kamu tahu apa yang nggak boleh dilakukan, saatnya membahas apa yang harus dilakukan saat mantan mengirim pesan selama periode no contact. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Cukup simpel. Pertama, jangan panik. Ambil waktu untuk membaca dan merespons setiap pesan. Jangan biarkan emosimu mengambil alih, dan ini bisa aja bikin kamu asal ngomong di waktu yang salah. Memang ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, tapi kalau kamu bisa lambat sedikit aja, tarik napas, dan ambil waktu, kamu akan baik-baik saja. Pertanyaan sebenarnya, dan yang paling penting adalah, bagaimana kamu harus merespons? Atau benar-benar harus perlu merespons sama sekali? Karena dalam kebanyakan situasi di mana mantan mengirim pesan selama masa tanpa kontak, kamu sebaiknya nggak merespons sama sekali. Iya, ini bertentangan dengan naluri kamu. Tapi ini langkah yang benar. Kalau kamu serius mau mendapatkan manfaat dari masa no kontak. Ini berlaku untuk pesan apapun, baik yang menanyakan pertanyaan, atau hanya pesan yang berisi pernyataan. Misalnya, "Aku boleh pinjam 100 nggak?" Atau, "Aku lihat kamu lagi ngantri sembako di pasar." Pesan semacam itu nggak perlu direspons. Dia mungkin nggak suka dan kesel. Tapi mereka bakal ngerti kenapa kamu butuh ruang saat ini tanpa perlu kamu jelaskan. Begitu juga dengan pesan chat yang bunyinya tentang betapa sedih dan kesepian mereka, atau betapa mereka merindukanmu, dan juga untuk pertanyaan-pertanyaan umum lainnya. Oke? Semoga kalian paham ya. Misalnya, kalau dia ngechat, "Apa kabar?" atau "Lagi ngapain?" Karena ini pertanyaan langsung, kamu mungkin merasa harus merespons. Tapi, sebenarnya, selama masa nggak kontak, kamu bisa aja mengabaikan pesan semacam ini. Ini cuma pesan biasa, dan kalau kamu nggak bales, dia nggak bakal kaget atau tersinggung. Ini bakal kasih kesan kalau kamu sibuk dengan hidupmu dan nggak punya waktu buat melayani mereka. Bisa aja mereka mikir kamu udah move on. Ini juga ngasih tahu mereka kalau mau dapat perhatianmu, mereka harus berusaha lebih keras. Ada pengecualian di sini. Kalau kamu nggak merespons pesan mereka dan mereka terus nge-spam karena khawatir atau cemas sama keadaanmu,
Kamu mungkin perlu merespons cuma buat ngasih tahu kalau kamu baik-baik saja. Cukup bilang dengan halus kalau kamu butuh ruang, karena lagi coba pengen menikmati kesendirian. Walaupun sebenarnya nggak benar-benar begitu. Jadi, setiap pesan yang dia kirim benar-benar menentukan apakah kamu perlu merespons selama sama no contact. Tapi apapun pesannya, tujuanmu harusnya mengakhiri percakapan dan kembali nggak kontak secepat mungkin. Oh iya, ada satu situasi di mana kamu harus merespons, yaitu kalau ada urusan penting yang butuh pendapatmu. Misalnya, dia butuh kamu kirimin uang buat beli kuota internet, atau mau ambil celana dalam yang ketinggalan di tempatmu, atau jemput anak dari sekolah. Pesan semacam ini biasanya memang butuh respons. Jangan juga merespons terlalu cepat, tapi juga jangan terlalu lama. Bersikaplah normal, beri mereka informasi yang mereka butuhkan, dan atur semuanya secepat dan sehalus mungkin. Jangan terjebak dalam percakapan yang lebih panjang, dan jangan gunakan kesempatan ini untuk ngobrol soal apapun selain urusan yang krusial. Sekarang, gimana dengan pesan dari dia yang bukan tentang urusan penting tapi juga bukan pesan biasa? Misalnya, mereka menanyakan sesuatu yang sangat pribadi tentang hidupmu, dan kamu tahu ini bukan sekadar pesan asal-asalan. Dalam situasi kayak gini, kamu mungkin perlu merespons dengan sesuatu yang singkat dan manis. Intinya, kirim pesan yang nggak bakal mengundang percakapan lebih lanjut. Kalau mereka nanya pertanyaan langsung, pastikan jawabanmu nggak mendetail dan jangan nanya balik. Gabungkan ini dengan menunggu beberapa jam atau bahkan sehari penuh sebelum merespons. Ini bakal ngasih pesan kalau kamu nggak terlalu tertarik ngobrol sama mereka sekarang. Kalau kamu nunjukin kalau kamu butuh ruang, itu hal yang bagus. Kamu nggak bakal bikin mereka kabur dengan pesan seperti ini. Tapi kamu bakal menetapkan batas dan menunjukkan kalau kamu punya rasa hormat. Jadi guys, kesimpulannya adalah lebih baik memilih untuk nggak merespons pesan dia selama no contact. Ada situasi di mana kamu harus merespons, tapi pastikan untuk mempertimbangkan pesannya dengan hati-hati dan ambil waktu untuk menghindari kesalahan. Kalau kamu merespons, tetap singkat dan manis, dan jangan teruskan percakapan. Kalau mereka menekanmu, jelaskan kalau kamu butuh ruang dan sedang mencoba untuk menikmati kesendirian. Udah cukup gitu aja. Guys, itu aja untuk hari ini. Semoga bisa ngebantu kamu yang lagi mengalaminya. Kasih like ke videonya kalau kamu suka sama kontennya. Oke? Semangat ya, dan bye-bye.